nggak akan langsung terjadi dalam organnya itu. Jadi misalnya diproduksi oleh organ tertentu, kemudian dia akan dibawa oleh sirkulasi dan dia akan menuju ke target organnya untuk bekerja. Nah itu namanya endokrin. Beda-beda ya, ada macam-macam soalnya. Jadi ada endokrin, parakrin, sama autokrin biasanya. Autokrin berarti organ yang memproduksi memakai hormonnya itu sendiri. Tapi kalau parakrin biasanya ke sel-sel atau ke jaringan-jaringannya atau jaringan-jaringannya. Nah kalau endokrin ini adalah yang dia harus jalan-jalan dulu ke sirkulasi baru ke target organ untuk bisa melakukan tugasnya seperti itu. Nah di sana juga ada reseptor hormon ya. Mungkin nanti untuk secara detail tentang peranannya ini gimana, hormon apa, kerjanya seperti apa, reseptornya bagaimana, itu harusnya akan dibahas di fisiologi. Jadi secara detail akan dibahas di fisiologi seperti itu. Kemudian ada organ juga yang mix ya, jadi ada endokrin dan eksokrin. Kalau eksokrin itu kan langsung diproduksi dan dia akan mempengaruhi ke ductus epithelialis. Jadi di sana dia kerjanya langsung. Nah ada yang mix kerjanya endokrin sama eksokrin, itu pankreas, kemudian ginjal dan juga organ-organ reproduksi. Nah kemudian secara embriologi sudah pernah belajar embriologi kan? Sebenarnya di semester yang lalu ya. Jadi ada yang dari endoderm, mesoderm dan juga ectoderm. Nah organ-organ yang berasal dari endoderm itu antara lain tiroid, paratiroid dan juga non-Leydig itu dari pankreas. Kemudian mesoderm itu dari korteks adrenal ya, kemudian testis dan juga ovarium. Sementara kalau ectoderm itu hipofisis dan juga medula dari adrenal. Jadi cukup beda ya, korteks sama medulanya adrenal itu beda sumbernya. Dulu asalnya beda, agak beda. Kemudian hormon ini memang ada kerja khusus ya gitu. Nah pembagiannya bisa dibagi berdasarkan komposisi yang menyusun si hormon ini. Yang pertama misalnya karena penyusunnya protein dan glukoprotein. Contohnya insulin, growth hormon, hormon paratiroid itu ya, itu struktur utamanya dari protein dan glukoprotein. Kemudian molekul peptida kecil itu contohnya vasopressin. Kemudian produk-produk pada enteroendokrin cells. Entero itu berarti di saluran pencernaan ya. Jadi hormon-hormon yang ada di sana itu berupa molekul peptida kecil. Kalau saya terlalu cepat sampaikan aja ya. Atau mau ada yang tanya langsung katakan aja. Oke, kemudian turunan dari asam amino itu contohnya tiroksin. Kemudian ada adrenalin dan noradrenalin. Kemudian turunan dari steroid yang berasal dari kolesterol itu contohnya adrenocortical hormones ACTH ya. Kemudian ovarian dan testicular hormones itu berasal dari steroid. Jadi turunannya dari kolesterol biasa. Gitu. Nah ini secara detail juga biasanya akan dibahas di fisiologi ya. Jadi bisa dibaca itu kaitannya atau sumber pembelajaran yang lain. Nah ini tadi ya, jadi hormon ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pembuluh darah ya, kemudian nanti akan menuju ke target organ dan dia akan menempel pada reseptor hormon secara spesifik di target organ itu, sehingga dia baru bisa bekerja. Jadi kayak kunci dan gembok gitu ya, dia baru bisa bekerja sesuai dengan kalau sudah ketemu sama reseptornya. Nah di reseptor pada beberapa hormon itu terletak di plasmalemma ya namanya. Jadi reseptornya itu ada sel di permukaan selnya, itu namanya plasmalemma. Jadi secara khusus memang reseptor untuk hormon seperti itu. Tapi ada beberapa reseptor lain yang letaknya ada di sitoplasma. Jadi mayoritas memang ada di permukaan sel, tapi ada juga yang letaknya di sitoplasma. Kemudian setelah dia berikatan dengan reseptor itu tadi, dia akan memberikan sinyalnya ya. Jadi sinyal itu berupa sinyal transduksi atau translasi untuk akhirnya bisa berefek gitu, membuat suatu mekanisme aksi secara biokimia sesuai dengan tugasnya masing-masing. Jadi kirim-kiriman sinyal gitu intinya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, mekanisme aksinya itu ada beberapa ya. Autokrin berarti produksi hormonnya untuk digunakan organ itu sendiri. Parakrin berarti sel-sel yang di dekatnya yang menggunakan hormon yang diproduksi. Sementara kalau endokrin dia akan masuk sirkulasi dulu. Jadi target organnya itu gak dekat, biasanya agak jauh ya. Jadi
yang kita bahas ya gonad, timus, tapi memang tidak semua kita bahas di hari ini karena memang ada beberapa organ-organ yang beririsan dengan sistem yang lain sehingga akan dibahas di sistem yang lain. Oke, sampai di sini yang mau ditanya dulu masih bisa diikuti ya. Ini kan masih gambaran dasar aja. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama mulai dari glandula pituitari atau hipofisis ya. Mungkin kalau masih ingat dulu sebenarnya di SMA seperti sudah pernah dibahas kan gambar ini ya, yang kecil kayak kacang itu dilakukan di dalam otak. Masih ingat? Ya itu namanya hipofisis atau glandula pituitari. Jadi hipo tuh under, fisis to growth ya. Jadi memang dia sangat kecil kayak kacang dan letaknya dilakukan dari osphenoid ya, namanya sela vertica. Nah, di situ dia semacam apa ya, di ini lah ya di situ. Jadi kelenjarnya ini memang berada di lekukan itu, kemudian dilingkupi dengan adanya kapsul. Jadi jaringan ikat padat ya, kapsul yang itu berasal dari dura mater. Masih ingat dura mater? Siap, sudah dilingkupi di sana. Nah, dia disebut sebagai master endocrine organ. Kenapa kira-kira seperti itu? Menghasilkan banyak. Kenapa dikira-kira disebut master endocrine organ? Menghasilkan banyak hormon. Ada yang punya ide? Kenapa? Sasa? Enggak. Nggak tahu? Hipofisis kira-kira produksi apa aja sih? Adanya. Belum tahu. Ya, jadi hipofisis ini disebut sebagai master of endocrine organ karena memang produksi hormonnya sangat banyak. Target organnya sangat banyak. Jadi dia semacam yang akan jadi, kalau misalnya kita paduan suara, dia tuh jadi dirijennya gitu seringkali gitu. Dia akan memberikan banyak sekali sinyal-sinyal untuk memberikan mekanisme aksi pada organ lain gitu. Makanya dia disebut sebagai master endocrine organ. Nanti akan ada kita bahas apa aja sih hormon-hormon yang diproduksi. Oke, tapi sebelum itu kita akan bicarakan tentang perkembangan secara embrionik dulu ya. Jadi si kelenjar pineal hipofisis tadi kan memang kecil sekali ya. Nah, itu terdiri dari dua bagian, ada anterior sama posterior. Nah, dari anterior sama posterior itu ternyata dari dulu berangkatnya itu dari sel yang berbeda. Gitu. Jadi tumbuhnya itu dari sel yang berbeda. Yang pertama oral cavity ya, itu yang menjadi dasar pengembangan dari kelenjar yang adenohipofisis atau anterior. Gitu. Jadi kalau bisa nanti ada gambarnya juga. Jadi kalau yang anterior itu berasal dari oral cavity, di mana yang biasanya berkembangnya ke faring, ke organ-organ yang ada di mulut dan lain sebagainya itu. Nah, dia membentuk seperti lekukan gitu ya, menarik kayak galon gitu. Nanti galonnya itu bisa terlepas dan itu akan berkembang menjadi sel-sel yang ada di hipofisis anterior. Gitu. Sementara kalau yang posterior itu berasalnya dari diencephalon gitu. Jadi jaringannya berbeda antara yang anterior dengan yang posterior. Gitu. Nah, yang dari posterior yang posterior ini juga sama. Dia akan melengkung gitu ya. Melengkung terus kemudian membentuk balon, tapi berasalnya dari diencephalon. Gitu. Dari atas, kalau yang oral cavity itu dari bawah, dia dari atas tuh diencephalon dari otak. Kemudian setelah itu dia membentuk kantong yang akhirnya akan berubah menjadi jaringan-jaringan kelenjar posterior hipofisis atau neurohipofisis namanya ya. Kemudian dia akan menyatu menjadi satu setelah satu masing-masing membentuk balon-balon itu ya. Kemudian gabung menjadi satu, menjadi hipofisis dan biasanya langsung berada di lekukan sela vertica tadi. Jadi setelah dia bergerak kan nanti ada tarikan, nanti saya tunjukkan gambarnya. Dan di akhir dia langsung makan gitu, langsung berada di lokasi yang seharusnya dari sela vertica. Kemudian ada kayak tangkai gitu ya. Jadi dia kan kayak kacang gitu, atasnya ada tangkainya. Nah, itu namanya fundi bulung. Kemudian dari penyatuan itu tadi, kemudian dia akan menyatu menjadi satu berupa tangkai itu yang fundi bulung, di mana dia yang akan menyalurkan sinyal-sinyal dari otak untuk memberikan sinyal kepada organ ini. Gitu. Jadi produksi hormon ini kan harus punya sinyal juga tuh. Gitu. Oh, kamu produksi hormon A,
lengkukannya ya. Jadi yang dari bawah ini kelihatan ya. Ini oral cavity ya. Jadi lengkukannya ini ya. Lengkukannya ini dia akan bentuk seperti balon. Kemudian yang dari atas juga melengkung nih, gitu. Tapi dia dari diencephalon. Jadi di bagian otaknya ya. Ini kan bagian otak. Kemudian ini yang oral cavity. Nah, oral cavity ini biasanya dia akan berkembang menjadi organ-organ yang ada di mulut, termasuk taring dan lain-lain sebagainya. Sementara kalau yang di sini dia akan berubah menjadi otak dan lain-lain sebagainya. Nah, nanti setelah dia melengkung semuanya nih, akhirnya dia akan bertemu nih. Lama-lama akan berubah menjadi jaringan-jaringan organ hipofisis seperti ini. Akhirnya dia akan ada di lekukan selatotika tadi ya. Seperti ini. Nah, nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada anterior, ternyata ada tangan juga, ada medial dan juga di posterior. Bisa dipahami ya? Nah, ini untuk bagiannya. Jadi ada anterior, di mana yang anterior ini tentu saja letaknya di anterior ya. Itu ada 3 bagian, ada pars subiralis, intermedia dan juga distalis. Nanti akan dibagi. Kemudian ini infundibulum yang tadi saya sampaikan, jadi dia berupa tangkai, di mana sinyal-sinyalnya dia akan dapat dari atasnya nih, dari hipotalamus, untuk bisa mempengaruhi produksi dari hipofisis. Nah, untuk yang posterior sendiri ada 2 bagian, ada tangkai infundibulum ini dan juga ada pars nervosa. Seperti itu untuk anterior dan posterior. Nah, itu tadi kenapa hipofisis itu disebut sebagai master of endocrine organ. Kenapa? Karena produksinya bisa sebanyak ini ya. Contohnya CTH yang dia akan mempengaruhi ke korteks adrenal. Contoh lain TSH itu dari tiroid ya. Tiroid stimulating hormon ya, dia akan mempengaruhi kerja dari tiroid. Kemudian dia akan mempengaruhi kerja dari FSH dan LH. Itu di donat ya. Itu kemudian FSH LH lagi. Kemudian growth hormon yang akan mempengaruhi di otot, kemudian jaringan adiposa dan juga tulang-tulang. Atau yang lain di sini bahkan bisa ke oksitosin, kemudian ADH yang mempengaruhi ke ginjal gitu. Itu kenapa organ ini disebut sebagai master of endocrine organ, karena memang saking banyaknya yang dia produksi itu dan dia pengaruhi dari produk hormonnya seperti ini. Nah, untuk ini tadi dari infundibulum tadi dia akan menerima sinyal-sinyal nih dari atas, sehingga memang itu sangat penting dari peranan si infundibulum tadi. Oke, nah ini untuk gambaran histologisnya. Jadi cukup bisa dibedakan antara anterior dan posterior sebenarnya, karena ini sangat terlihat ya. Gambaran yang bagian beda ini pars distalis, jadi anterior, karena memang asal embryoniknya tadi kan beda ya, sehingga apa yang berkembang berikutnya juga cukup berbeda seperti itu. Nah, untuk yang pars nervosa ini adalah yang posterior, jadi biasanya stainingnya itu lebih pucat gitu. Gambarannya lebih pucat, sementara kalau anterior ini lebih tebal, lebih berani gitu warnanya dalam warnanya. Oke, ini untuk pars distalis memang paling banyak porsinya pada anterior. Kemudian pars intermedia, intermediate, kita ada yang bagian tengah ini. Jadi ini gambarnya juga sangat khas, nanti kita akan lihat secara lebih detail. Kemudian pars tuberalis ini kecil juga, dia berdampingan dengan si infundibulum ya, ini tangkai infundibulumnya ada di atas. Kemudian pars nervosa itu bagian posterior juga paling luas. Oke, ini secara gambaran lainnya. Jadi ini ya, ini yang anterior memang pewarnaannya lebih tajam gitu, karena memang sel-sel di sana itu terhadap pewarnaan lebih kuat untuk menariknya gitu, sehingga dalam pewarnaan akan muncul lebih tajam. Sementara kalau yang pars nervosa memang struktur selnya tidak bersifat menarik warna, makanya pewarnaan-pewarnanya akan lebih gelap, lebih pucat seperti itu. Ini nanti ada lagi gambarnya. Oke, tapi sebelum itu kita akan bicarakan tentang tractus hypothalamic official dan prokasistemnya. Jadi untuk sinyalnya memang berasal dari hipotalamus ya, jadi di bagian superior dari si hipofisis ini ada hipotalamus, di mana yang dia akan memberikan sinyal-sinyal terhadap kerjanya dari hipofisis.
Nah, lewat si infundibulum tadi yang tadi saya sampaikannya memang sangat penting untuk bisa adanya si infundibulum itu tadi. Kemudian misalnya ini ya dari hipotalamus dia ada nukleus paraventrikular, dia memberikan sinyal untuk memproduksi oksitosin. Nah contohnya misalnya ya ibu menyusui itu ya, ibu menyusui atau ibu hamil misalnya, ada kondisi di mana anaknya menyusu gitu, kemudian kan itu akan merangsang untuk produksi lebih banyak oksitosin misalnya kayak gitu ya. Nah itu berarti langsung memberikan sinyalnya lewat hipotalamus gitu, sehingga hipotalamus itu akan ngasih kode ya berupa sinyal-sinyal itu tadi sinyal transfusi tadi lewat infundibulum itu untuk memberikan kode kepada si hipofisis. Contoh lainnya si ADH ini ya itu juga ini. Dari traktus ini kemudian akan distribusi ke pas hipofisis yang lainnya sesuai dengan karakteristik. Kemudian untuk portal sistemnya, jadi memang yang pertama berperan itu dari karotis interna ya, arteri karotis interna yang nanti percabangannya di arteri superior hipofisis hipofisial superior, yang itu akan berperan utama. Jadi dia mulai dari infundibulum ini ya, dia akan vaskularisasi di sana, membentuk plexus yang kemudian akan terdistribusi ke bagian anterior seperti itu. Nanti yang bawah ada dari inferior hipofisial arteri, itu untuk pas posterior, itu mayoritas dari sana. Seperti itu. Ini mungkin gambaran yang lebih jelasnya ya. Jadi dari arteri karotis internal, kemudian dia akan bercabang utama dari arteri hipofisial superior ya di sini, kemudian dia akan membentuk plexus ke infundibulum, kemudian ke anterior juga kan ini. Kemudian yang bagian bawah ya ini inferior hipofisial arteri itu terutama untuk mensupport neurohipofisis atau hipofisis posterior. Jadi terutama untuk yang plexus dari arteri hipofisial superior tadi di tangkai infundibula dan juga di bagian intermediate. Jadi itu sangat penting ya karena memberikan nutrisi dan lain-lain. Oke, ini masih sama seperti tadi ya. Jadi nanti setelah dia bertemu di akhir akan ada berubah jadi pena. Jadi semuanya lewat. Nah ini gambarannya penanya ya. Jadi dari sinyalnya ini ke hipotalamus, kemudian melalui si infundibula, kemudian akan disalurkan ke hipofisis anterior maupun posterior. Nah ini secara detail juga mungkin akan dibahas di fisiologi ya nantinya ya. Oke, kita kembali lagi ke histologinya. Jadi ini anterior pituitary dulu atau adenohipofisis atau hipofisis anterior. Jadi dibagi menjadi 3 bagian ya. Tadi kan hipofisis ada anterior dan posterior. Nah anterior sendiri kalau itu ada 3 bagian. Yang pertama pas distalis atau pas anterior, itu ya pasti paling depan posisinya. Dan dia memang paling banyak untuk posisinya, apa namanya porsinya dalam hipofisis anterior. Kemudian pas intermediate itu kecil. Kemudian pas tuberalis juga kecil ya. Di bagian atas biasanya berhubungan dengan infundibulum. Nah kita bahas pas distalis dulu ya. Jadi memang kurang lebih sekitar 75% dari adenohipofisis yang dilingkupi adanya kapsula fibrosa yang tipis. Jadi mayoritas organ-organ endokrin itu memang berkapsul termasuk dari hipofisis ini. Kemudian ada 2 kelompok sel yang paling besar ya, ada chromophils dan juga chromophores. Nah ini yang membuat mereka itu lebih tajam warnanya. Karena apa? Lebih gampang untuk menarik warna. Chromophils itu namanya juga phils, jadi dia suka. Ada namanya basophils dan juga acidophils. Kalau basophils berarti memang dia lebih suka terhadap basah. Acidophils dia lebih suka pada basah, sehingga berdampak pada pewarnaannya juga. Sel-sel yang berupa basophil pasti pewarnaannya akan lebih biru ya, sementara kalau acidophils pewarnaannya akan lebih merah, biasanya seperti itu. Jadi memang tergantung kemampuan dia untuk menyerap kondisi basal maupun kondisi stabil. Ini ada di
yang pertama acidophilus dulu ya. Acidophilus ini 35% dari pars pistalis. Bentuknya biasanya lebih bulat, lebih besar juga. Kemudian sitoplasmanya bisa agak pink atau kemerahan dengan granulanya. Kemudian ini fungsi utamanya untuk memproduksi GH, growth hormone atau somatotropins ya, dan juga prolaktin. Ini tujuan utamanya. Kemudian yang basophils itu kurang lebih sekitar 15%, agak lebih besar sedikit daripada yang acidophilus tadi. Kemudian nukleusnya sferis dan terlokasi secara eksentrik. Sitoplasmanya agak kebiruan, tadi saya sampaikannya memang karena dia basah, dia menarik warna yang lebih kebiruan. Kemudian fungsi utamanya untuk memproduksi kortikotrofins yang nantinya akan menjadi ATPK dan juga DHA ini. Kemudian produksi gonadotropins yang nanti berperan dalam produksi FSH dan LH, dan juga tyrotropins. Dia akan memberikan sinyal untuk produksi FSH. Jadi cukup banyak PR-nya si pars pistalis ini, karena memang produksi hormonnya banyak. Nah ini gambarannya ya. Acidophilus tadi yang granulanya agak kemerahan atau pink gitu ya. Nah agak besar sedikit, ada B, basophil ini yang memang agak kebiruan granulanya di sitoplasma. Sementara yang ini pucat, ini chromophobes ini. Nah, yang bulat-bulat gede ini, tapi dia pucat, sitoplasmanya hampir tidak terwarna. Ini sama ya, ini warna yang lain. Jadi merah-merah ini acidophilus, kemudian basophilus yang agak kebiruan, chromophobes yang tidak ada warna. Bisa membedakan ya. Jadi di preparat yang kita punya juga kurang lebih seperti ini kok. Itu dibedakan dari sumber. Oke, nah ini untuk peranan-peranannya ya. Mungkin nanti secara detail juga dibahas di fisiologi juga. Ya ada somatotropic cells nanti dari acidophilus ini ya. Itu memproduksi somatotropin atau growth hormone. Jadi ya pasti berperan dalam perkembangan atau pertumbuhan gitu pada tulang-tulang dan lain-lain ya. Kemudian mammotropic cells itu juga acidophilic, itu memproduksi prolaktin, di mana prolaktin ini akan berperan dalam sekresi air susu. Kemudian gonadotropic cells ini basophil, memproduksi FSH dan LH, nanti berperan dalam reproduksi ya. Kemudian tyrotrophic cell ini juga basophil, memproduksi tyrotropin ya, TSH, nanti akan mempengaruhi produksi dari hormon-hormon tiroid yang memberikan sinyal ke sana. Kemudian corticotropic cell juga basophil, itu memproduksi adrenal corticotropin atau ACTH dan juga lipotropin, dan nanti akan berperan dalam sekresi hormon-hormon adrenal. Jadi memang target organnya bisa jauh dan berbagai macam ya. Itulah kenapa dia disebut sebagai master of endocrine. Oke, kemudian ini pars tuberalis. Jadi memang kecil ya, dia sangat kecil gitu. Biasanya dia bersebelah ada di sampai 7 bulan. Gitu. Jadi makanya disebut smaller funnel shape. Kemudian paling banyak di pars ini gonadotropin. Jadi gonadotropin dia tadi basophil, memproduksi hormon FSH dan LH. Jadi ada di sana ya. Dan gambarannya nggak terlalu khas kalau pars tuberalis ini karena memang kecil ya. Tapi lebih khas di pars intermedia. Nah ini yang jadi ciri khas dari pars intermedia. Dia sebenarnya juga bagian kecil ya. Jadi kan memang tadi 76% di pars anterior atau apisalis tadi, kemudian yang pars intermedia ini juga kecil, sempit gitu ya. Jadi antara pars pistalis sama pars nervosa, anterior dan posterior, di tengah-tengahnya ada pars intermedia seperti itu. Kemudian lebih banyak basophilsnya di sana, kemudian chromophobes juga. Nah ini yang jadi ciri khas adalah adanya sel dengan koloid. Gitu. Ini koloid ya. Jadi banyak sekali koloid di sana, yaitu bisa kita bedakan dia jaringan pars pistalis atau pars nervosa atau dia intermediate gitu. Karena memang yang
pada koloid histakoid ini hanya di pas intermedia saja. Nah, dia berperan dalam memproduksi melanosit stimulating hormon ya. Jadi dia mempromot produksi melanin pada kulit itu sehingga pigmentasi kulitnya bisa meningkat. Itu tujuan fungsi utamanya dari intermedia ini. Jadi di sini juga banyak fibroblast, kemudian banyak pembuluh darah seperti itu. Nah, ini ya epitel dari koloid, kemudian di dalamnya ada histakoid. Pas intermedia. Sementara kalau pas mucosa kan lebih mudah tadi, pas distalis yang tadi banyak chromophores dan chromophores. Jadi cukup gampang. Ini contohnya, jadi secara gambar histologisnya cukup kelihatan ini ya koloid ini. Jadi semacam ada space gitu di antara pas distalis dan pas mucosa. Ini yang pucat ini pas mucosa. Kemudian ini pas distalis yang memang warnanya lebih tajam. Ini juga ya. Ini nggak terlalu kelihatan ini. Jadi ini sebenarnya pas intermediate di sini, ini pas distalis, ini pas mucosa. Jadi pewarnaannya memang lebih tajam di anterior. Nah ini juga fungsinya sebenarnya cukup dipertanyakan gitu. Tapi tadi akhirnya ditemukan bahwa berperan dalam penyelesaian melanin melanosit tadi ya. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Ini praktiknya juga masih lama ya, nanti dibaca lagi ya. Biasanya kalau sekali kuliah nggak mungkin langsung hafal. Jadi memang terutama histologi saya harus baca berulang-ulang baru bisa nafas. Belum ada yang ditanyakan? Masih bisa diikuti? Bisa ya. Yang belakang masih bisa diikuti? Bisa? Pojok kanan? Masih? Nah, kemudian ini peranan dari kontrol sekresi hormon oleh adenofisis ya. Jadi utamanya peranannya dari nuklus hipotalamus di mana dia akan produksi hormon-hormon ketiga. Nah, kemudian hormon mayoritas yang ada di hipofisis itu memang hipotalamus secreting hormon. Jadi dia sinyalnya dapat dari si hipotalamus tadi. Kemudian ada faktor lain, mungkin kalau dulu ingat ada negatif feedback dari hormon ya. Jadi ada kondisi tertentu yang dia akan mempengaruhi untuk bisa menghambat produksi hormonnya. Sehingga inhibiting hormon itu bisa memblok sekresi. Ini mekanisme-mekanismenya. Ini contohnya ya, jadi dari hipotalamus. Stimulusnya contohnya temperatur atau suhu tubuhnya itu rendah. Kemudian si hipotalamus itu mensekresi tirotropin releasing hormone atau TRH, yang itu nanti akan bergeraknya di pituitary anterior atau hipofisis anterior. Jadi dari hipotalamus itu akan memberikan sinyal kepada anterior pituitary. Kemudian dari tirotropin cellsnya itu akan merilis TSH. TSH-nya ini diproduksi oleh sel-sel yang ada di hipofisis anterior. Kemudian dia akan memberikan sinyal. Si TSH-nya dibawa oleh pembuluh darah, diantar ke organ tiroid, gitu ya. Sehingga si TSH itu akan memberikan sinyal untuk memproduksi tiroid hormon. Kemudian dari situ si tiroid hormon itu akan memberikan sinyal untuk meningkatkan basal body temperature sebagai mekanisme terhadap stimulusnya tadi ya. Karena badannya terasa dingin, akhirnya si tiroid hormon itu akan berperan untuk meningkatkan basal body temperature. Itu salah satu contoh kerjanya. Nah, setelah badan suhu tubuhnya sudah meningkat, itu kan sudah dideteksi nih oleh si hipotalamus, oh berarti udah cukup gitu. Nggak perlu lagi kita tingkatkan suhu badannya karena sudah cukup hangat gitu, nggak kayak stimulus yang awal. Nah, akhirnya dari sana akhirnya akan dihambat. Jadi negatif feedback inhibition gitu. Karena sudah merasa cukup, akhirnya si hipotalamus memberikan sinyal, oh stop aja. Kita hambat untuk produksinya. Gitu. Karena ternyata sudah cukup untuk bisa menangani stimulus yang awal. Nah, itu contohnya seperti itu untuk mekanismenya. Bisa dibayangkan ya. Si TSH pun juga memberikan sinyal kepada hipofisis anterior gitu untuk bisa men-stop produksi dari TSH. Paham?
Paham ya? Begitu pula untuk hormon-hormon yang lain ya. Ini sebagai gambar. Nah ini jadi kontrol dari adrenohipofisis itu dari hypothalamic hormones ya. Contohnya TRH itu menstimulasi PSH, GnRH menstimulasi FSH dan LH ya. Kemudian somatostatin menghambat somatotropin dan tirotropin. GHRH menstimulasi GH ya. Sebenarnya seperti itu untuk mekanisme kerja dari si hormon-hormon. Kebayang ya? Kebayang? Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak terlalu cepat ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita beranjak di pituitary posterior atau neurohipofisis atau hipofisis posterior. Jadi ada. Tadi sudah sempat saya singgung, dia terdiri dari dua bagian, pars nervosa yang paling besar dan pusat tadi ya, dan juga tangkai infundibular. Jadi dia di tangkainya infundibular. Terdiri dari neural tissue karena memang tadi asalnya dari encephalon ya, makanya lebih banyak struktur-strukturnya berupa jaringan-jaringan neuron. Jadi banyak sekali yang myelinated axon, kemudian banyak sekali glial cells juga ya, namanya pituitary. Jadi mirip astrocyte, jadi agak bintang gitu ya, kecil-kecil seperti itu. Kemudian di sini berhubungan dengan produksi dari ADH, antidiuretik hormon dan juga oksitosin. Nah, dia akan ditransport ke pars nervosa, kemudian ke neurosecretory bodies atau hearing bodies. Jadi peran utamanya ada di pituitary ini ya, biasanya gambarnya ini agak nggak terlalu jelas, tapi semoga teman-teman bisa memahami ya. P ini pituitary ya, jadi gambaran-gambaran yang bulat-bulat ini dia sel-sel glia. Sepertinya sudah sempat kita pelajari kan sel-sel glia ya. Sel-sel glia belum lupa ya. Bentuknya kecil-kecil seperti ini, kemudian dia punya semacam tangan-tangan gitu ya. Nah itu sangat khas untuk sel-sel glia. Itu namanya pituitary, khusus untuk di neurohipofisis. Itu kemudian ada yang tadi hearing bodies ya. Jadi dia akan terakumulasi di sana untuk bisa mensekresi dari si hormon-hormonnya ya, namanya ini hearing bodies. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Jadi kayak ada pulau, warnanya agak lebih beda ini ya. Kalau yang kecil-kecil ini kan glia gitu kan, tapi yang seperti ini hearing bodies. Dokter. Itu ya. Perannya untuk yang tadi berhubungan dengan produksi si ADH maupun oksitosin. Ya, ini C ini kapiler ya. Ada yang mau ditanyakan dulu di sini? Bisa dibayangkan ya. Nah ini peranan utamanya dari si neurohipofisis, di mana dia akan memproduksi berhubungan dengan produksi ADH dan juga oksitosin dengan tugasnya masing-masing. Nah GH nanti akan memberikan sinyal ke adrenal ya, biasanya ke ginjal untuk bisa mempengaruhi permeabilitas air yang ada di sana. Oksitosin dia akan mempengaruhi di mammary glands, jadi dia akan di sana. Berapa halaman? Cukup sedikit, tapi kurang lebih gambarannya seperti ini ya untuk yang neurohipofisis. Jadi masih karena setengah memang jam, cukup pembagiannya cukup sedikit ya untuk yang neurohipofisis. Jadi nggak serumit yang tadi di anterior. Jadi poin pentingnya adalah dia banyak sekali sel glia karena memang asalnya dari diencephalon yang tadi yang pertama. Kemudian ada yang mau ditanya? Nggak ada kan? Kita lanjutkan ke glandula adrenal atau suprarenal ya, jadi memang namanya juga suprarenal, bukan di atasnya renal. Renal itu ren atau ginjal gitu. Ini nggak ada yang namanya renal ya di sini. Angkatan atas ada yang namanya renal gitu. Jadi bukan di atasnya orang yang namanya renal, tapi di atasnya ginjal. Nah, karena ginjal juga dua, dia juga jumlahnya ada dua gitu. Jadi di polus superior dari sini
sel. Kemudian dia nempel pada jaringan adipokanya juga dan fascia ya yang ada di ginjal itu. Ya bentuknya tuh pipih ya, kelihatan structures half moon shape, jadi agak seperti bulan yang setengah gitu ya, bulan sabit kurang lebih seperti itu. Memang agak kecil tapi nggak terlalu kecil banget. Kalau yang hipofis tadi kan kecil kayak kacang gitu, tapi kalau ini agak gedean sedikit lah. Panjangnya masih mending 4 sampai 6 cm. Jadi bisa dibayangkan sedikit. Berarti juga lumayan, ada 8 gram. Lebarnya bisa sampai 2 cm. Nah, sama yang tadi kan juga dilingkupi oleh kapsul ya. Suprarenal ini juga dilingkupi oleh kapsul. Jadi jaringan ikat padat dan dia melingkupi di di organ ini sebagai kapsul. Jadi ada 2 bagian, terutama kalau di suprarenal. Tadi kan nggak ada, kalau ini ada ya, ada korteks dan juga medula. Korteks itu bagian luarnya, kulitnya, medula bagian tengahnya. Seperti itu. Jadi bisa dibayangkan dulu ya. Ini kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi ini untuk yang suprarenalnya ya, jalan dari suprarenalnya itu seperti ini. Jadi dia memang posisinya benar-benar di atasnya dari si ginjal. Tuh ada 2 dan dia melekat di sana dan dia punya kapsul. Nah ini untuk apa namanya vaskularisasinya ya. Vaskularisasi utama memang percabangannya dari abdominal aorta ini, kemudian dia akan bercabang ke phrenic artery inferior ya, kanan dan kiri, yang itu akan mempervaskularisasi di adrenal. Ada yang namanya vertical arteriole dan juga medullary arteriole, di mana dia akan mempengaruhi vaskularisasi yang ada di sana. Tapi utamanya adalah dia percabangannya pertama dari inferior phrenic artery ini ya, yang atas ini, dan juga di bawahnya ini suprarenal middle arterial artery. Jadi itu utamanya dari sana. Bisa dibayangkan ya. Nah ini bentukannya, jadi kurang lebih yang kuning-kuning tadi sebenarnya itu pipi. Jadi karena dia bentuknya half moon, sehingga kesannya kayak melengkung itu, padahal sebenarnya dia bentuknya pipi. Kurang lebih seperti ini. Dia ada korteks, ya bagian luarnya, kemudian ada medula. Nah si adrenal cortex ini memang mayoritas memproduksi hormon-hormon steroid ya. Contohnya apa tadi hormon steroid? Masih ingat? Oke, nah korteks sendiri secara histologis dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada ini kan kapsul nih paling atas, paling luarnya kapsul ya. Kemudian ada zona glomerulusa. Jadi memang dia bentuknya seperti bulat-bulat seperti glomerulus, mungkin karena belum belajar urinary ya. Gitu. Jadi bulat-bulat itu seperti glomerulus, memang sangat khas dan dia tipis saja gitu lapisannya. Nah lapisan yang paling tebal ini zona fasciculata, ya agak seperti berbaris gitu. Kemudian zona reticularis ini yang sangat padat dan biasanya pewarnaannya lebih tajam, lebih gelap gitu pada zona reticularis ini. Jadi kalau sudah zona reticularis dia sudah mendekat ke medula. Nah, adrenal medula ini biasanya gambarannya akan lebih pucat. Gitu. Dan di situ bisa kita temukan banyak sekali pembuluh darah, vena, arteri, kapiler dan lain-lain sebagainya. Seperti ini. Jadi ini gambaran psikologisnya ya. Ini gambaran adrenal cortex. Jadi dari kapsul yang paling luar. Ini yang tadi saya sampaikan glomerulosa itu hampir bulat-bulat seperti glomerulus gitu. Jadi cukup berbeda dengan struktur yang ada di bawahnya ya. Itu bisa dibedakan untuk lapisan-lapisannya. Glomerulosa, kemudian fasciculata ini seperti yang terlihat itu. Baru yang paling dalam di reticularis. Reticularis ini lebih padat, kecil-kecil strukturnya dan lebih gelap biasanya. Kemudian dia akan mendekat ke medula. Ini banyak space ini ya, clear space-nya. Oh berarti itu sudah masuk ke medula. Karena memang banyak sekali kapiler, pembuluh darah, dan lain-lain. Bisa dibayangkan di sini? Masih bisa diikuti ya. Ini zona glomerulosa, jadi kurang lebih 15% dari korteks ya. Agak
padat itu memang biasanya bulat-bulat, kolumner, kemudian atau piramida bentuknya dengan banyak kapiler juga, tapi kecil-kecil jadi tidak terlalu kelihatan. Produksi utama di mineralocorticoids paling banyak aldosteron ya. Jadi salah satu hormon dari steroid tadi ini mineralocorticoids. Kemudian dia akan mempengaruhi di kerja renal tubulus renal ya, pertama di sana. Jadi diproduksinya di zona glomerulosa adrenal cortex, tapi dia kerjanya ada di tubulus renalis. Kemudian mensintesis juga hormon-hormon yang distimulasi oleh angiotensin 2 dan juga ACTH. ACTH tadi berasal dari hipofisis kan, sehingga memang kerjanya cukup jauh. Itu untuk zona glomerulosa ya. Jadi produk utamanya mineralocorticoids. Oke, kemudian zona fasciculata yang tadi memang paling banyak ya porsinya di cortex. Jadi banyak lebar-lebar gitu ya, ada polyhedral cells panjang gitu ya. Jadi biasanya kemudian ada secretory cell-nya. Secretory cell ini agak kebulatan, kemudian nukleusnya ada di tengah. Pewarnaan pada sitoplasma memang lebih pucat gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan yang zona glomerulosa tadi, lebih pucat gambarnya di fasciculata ini. Gitu. Kemudian produksi utamanya glucocorticoids, bisa kortikol atau kortikosteron, di mana dia akan mempengaruhi pada metabolisme. Banyak yang metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya, yang dia juga dikontrol oleh ACTH yang berasal dari hipofisis tadi ya. Ini produksi utamanya si zona fasciculata. Kemudian yang paling dalam zona reticularis ya, kurang lebih 10%. Jadi memang kecil-kecil gitu biasanya. Dan banyak sinusoid ya, dekat situ sinusoid itu tempat masuknya mengalirnya si hormon itu. Kemudian lebih kecil dan lebih gelap dari zona fasciculata, produksi utama kortisol dan juga steroid sex hormones, bisa estrogen, progesteron maupun hormon androgen. Dan sama ini juga stimulasi oleh ACTH. Jadi ACTH tadi memang target organ utamanya di adrenal cortex. Oke, ini untuk gambaran histologinya ya. Ini memang yang ini tuh sebenarnya bulat-bulat ini kalau misalnya teman-teman lihat yang ini ya. Jadi memang hampir mirip dengan glomerulus, sehingga memang namanya glomerulosa. Ada bulat-bulatnya gini dan dia stainingnya lebih gelap. Sementara kalau yang fasciculata dia lebih pucat, kita agak berbaris terus sama-sama bulat-bulat. Nah kalau yang reticularis dia lebih padat seperti ini ya, banyak sinusoid ini seperti ini sinusoidnya. Kemudian ini lebih padat, lebih kecil dan juga lebih gelap. Nah gambarnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Kromofin di mana itu? Di endokrin yang supra ada bacaan sel kromofin. Tadi nggak ada sih. Jadi nggak ada di situ. Kromofin kayaknya bukan di adrenal deh. Nanti kita juga bahas kok. Kromofin kan? Kromofin sel kan? Iya. Nah ini di adrenal medula. Benar kan? Ini kan adrenal cortex. Kalau adrenal medula itu beda lagi. Itu jadi ada kromofin cells, produksinya katekolamin dan juga ganglion sel simpatis. Gitu. Produksi utama katekolamin bisa epinefrin dan juga norepinefrin. Nah ini adanya di lapisan medula. Jadi sel-sel kromofin bisa kita temukan di sana. Cuman memang kecil-kecil ya. Kita pun kalau misalnya melakukan perbesaran preparat kita nggak bisa. Jadi kromofin sel terjawab ya, kayak ini adrenal medula. Oke, jadi ini untuk medula memang cenderung lebih pucat ya dibandingkan dengan cortex, terutama perbatasannya dengan reticularis zone gitu tadi. Nah, banyak sekali vena di sini, pembuluh darahnya juga banyak. Kromofin sel yang seperti ini yang kecil-kecil, jadi sel utamanya yang ada di medula itu namanya kromofin sel. Produksi utamanya tadi katekolamin tadi ya. Ya ini tipe-tipenya, jadi ini gambaran utamanya tadi ya.
atas jadi kapsul, kemudian zona glomerulosa ini, kemudian berbaris ya. Tadi saya sampaikan kalau yang fasciculata gambaran selnya itu seperti berbaris. Jadi ini gambarannya biasanya seperti ini. Cuman kalau secara signifikan mungkin nggak mungkin serapi ini juga kan. Tapi kurang lebih kita bisa bedakan dengan yang lainnya. Fascicularis yang tadi agak lebih padat. Ya, itu untuk yang medular. Cuman memang medular juga nggak terlalu jelas untuk gambarannya. Tapi setidaknya teman-teman tahu untuk lapisan-lapisan atau zona-zona ini ya. Oke. Kemudian glandula tiroid atau kelenjar tiroid. Jadi tiroid teman-teman bisa meraba punya masing-masing ya, jangan punya temennya. Itu ada di bagian depan. Jadi kalau misalnya cowok bagian jakun gitu ya, itu ada tiroid yang bentuknya seperti kupu-kupu, butterfly shape, memang agak besar, kurang lebih 5 cm. Kemudian di bagian cervical region dari laring, kemudian ada 2 lobus ya, kanan dan kiri. Nah, dia berasalnya juga dari bagian oral cavity gitu. Jadi pertama kali tumbuhnya dari sana ini. Jadi pada minggu keempat ya, minggu keempat dia membentuk diverticulum ya, kita ini sama seperti yang tadi. Kemudian di ini ya, dia akan membentuk seperti kantong juga nih pada minggu ke-7. Akhirnya dia bermigrasi ke bawah, pindah gitu. Kalau yang tadi topisis dia bermigrasinya ke atas, kalau ini ke bawah gitu. Sehingga pada saat lahir tiroidnya sudah berada pada tempatnya. Jadi ketika fetal stage dia sudah pada adult position, sudah ada di depan. Nah ini sama ya, tiroid juga dilingkupi oleh kapsul sama seperti organ endokrin yang lain pada umumnya. Tujuan utamanya untuk mensintesis tiroxin hormon. Jadi ada tetraiodothyronin atau T4 dan juga triiodothyronin atau T3. Jadi itu hormon tiroid yang utama. Gitu. Pada pasien-pasien hipertiroid biasanya T3 T4-nya juga meningkat. Biasanya 10. Nah itu berperan dalam mengontrol basal metabolic rate, kemudian mendorong pertumbuhan dan maturasi, dan juga hormon kalsitonin. Nah, di glandula tiroid ini ada namanya parenkim. Jadi parenkim itu ya komponen utamanya gitu. Di situ banyak sekali folikel tiroid yang nanti dia yang akan berperan utama untuk memproduksi hormonnya. Gitu. Jadi ada kolet itu acidofil, makanya nanti gambarannya akan lebih kemerahan gitu. Ada banyak glicoprotein atau tiroglobulin sebagai prekursornya si hormon. Kemudian ada juga follicular cell atau tirosit. Ya, tirosit itu bentuknya macam-macam. Ada yang squamosa, ada yang columnar. Itu untuk bisa mengontrol produksinya juga. Nah, dia dikontrol oleh EXA yang berasal dari hipofisis tadi. Nukleusnya bentuknya bulat dan di tengah-tengah ya. Nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian ada sel parafolikular. Jadi parafolikular ya berarti memang dia para, jadi di luarnya ya, di luar folikelnya tadi. Gitu. Kemudian tapi dia membentuk kayak cluster sendiri gitu. Jadi ada beberapa ini sel barengan, tapi di luarnya si folikel utamanya. Biasanya lebih besar dari sel-sel folikular maksudnya. Kemudian berisi kalsitonin, di mana kalsitonin ini akan berperan dalam menurunkan kalsium dalam darah, sehingga bisa mensupresi resorpsi tulang oleh osteoklas dan meningkatkan kalsium level. Kayak ini ya. Jadi dalam parenkim dari si tiroid itu ada macam-macam. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Yang merah ini ada kumpulan-kumpulan sel yang menyatu jadi satu, namanya lobulus ya. Yang dipisahkan oleh jaringan ikat interlobular. Jadi bisa dibayangkan. Nah di dalamnya ini ada folikel-folikel. Dalam lobulusnya itu merupakan gabungan dari folikel-folikel. Folikelnya bentukannya seperti ini ya.
Jadi ada sel-sel folikel ini yang ini yang di luar yang akan produksi koloid yang ada di tengah ini. Nah itu namanya folikel. Nah sementara itu sel-sel parafolikular itu yang di luarnya. Nah jadi dia posisinya ada di luar. Ini kan sel folikel nih di dalamnya ya. Nah parafolikular sel itu biasanya di luar sini. Ini ya parafolikularnya. Jadi biasanya dia bentuknya juga lebih besar dibandingkan sel-sel folikular yang ada di sini. Kebayang maksudnya? Kebayang ya? Contoh lainnya. Jadi ini folikel, selnya kecil-kecil, di sini ada koloidnya di sini. Kemudian parafolik ini ya interconnected tissue interfolikular. Kemudian parafolikular yang di luar sini. Dan biasanya ukurannya lebih besar. Ya. Bisa dibayangkan? Ya, tujuan utamanya tadi untuk memproduksi sel-sel hormon tiroid. Kemudian ini kurang lebih sama ya. Lobulus tadi ini, jadi gabungan antara folikel-folikel yang menyatu ini yang dia dipisahkan oleh jaringan ikat di sekitarnya, itu namanya lobulus. Kemudian diisi oleh beberapa folikel, di mana di tepinya ada sel-sel folikuler, yang di luarnya nanti ada sel-sel parafolikuler. Jadi mau ditanyakan di sini? Ini juga gampang untuk dibedakan karena kan tadi karakteristik hipofisis, karakteristik adrenal itu cukup berbeda ya antara satu sama lain. Jadi ini gampang dibedakan. Ada yang mau ditanyakan? Berarti itu masih ada kapsulnya. Ya. Kalau ini nggak kelihatan kapsulnya nih, kan ini potongannya sekian ya. Tapi kalau kita lihat, oh ini nggak kelihatan semua. Jadi di luar kalau kita perbesarannya paling kecil, pasti akan kelihatan kapsul di luarnya, di mana di dalamnya banyak lobulus. Nah, lobulus ini kan dipisahkan oleh jaringan ikat ini ya. Nah, kalau kita berbesar lagi, baru akan muncul seperti ini. Kita ada preparatnya yang lebih besar. Oke, ke paratiroid glands ya berarti ya. Paratiroid ada di baliknya dari si tiroid tadi, memang bentuknya sangat kecil kayak kacang, beneran kayak kacang gitu ya. Oval, maka itu ada 4, di mana di belakang tiroid glands, kemudian biasanya jadi satu gabung. Jadi kalau pada pasien-pasien ternyata dengan hipertiroid sampai yang besar gitu ya harus diambil tiroidnya, otomatis paratiroidnya juga akan terambil. Sehingga dia harus minum obat terus-terusan untuk bisa menggantikan hormon yang diproduksi oleh paratiroid. Nah, dia berasalnya juga dari faring ya, gitu. Jadi secara embrionik sama seperti yang tadi, dia melampung dari oral cavity seperti ini. Kemudian di paratiroid, di glandula paratiroid ini utamanya ada 2 sel. Yang pertama sel-sel prinsipal namanya atau chief cell. Jadi dia ukurannya kecil, bulat, kemudian nukleusnya juga bulat, tapi warnanya lebih pucat, kemudian ada sitoplasmanya lebih kemerahan, acidophilic. Jadi granula-granulanya karena memang banyak kompleks di sana. Dan dia mensekresi paratiroid hormon. Jadi fungsi utamanya ada di prinsipal atau chief cell. Nah, sementara itu ada lagi oxyphil cell, yang itu sebenarnya fungsinya nggak terlalu jelas, tapi ukurannya lebih besar. Kemudian sitoplasmanya acidophilic juga, mitokondrianya bentuknya tidak normal. Kebayang? Nah ini ya contohnya ya. Ini kapsul. Jadi kalau teman-teman tadi Revan tanya ya, ini kapsul bagian luar ini. Nah karena dia melekat pada tiroid itu bentuknya seperti ini nih. Jadi dia bentuknya seperti pulau-pulau. Nah di atasnya dia nempel nih, si paratiroid itu seperti ini, dia nempel dengan tiroid. Kebayang ya, bisa dibayangkan dulu ya. Nah gambarannya si paratiroid itu seperti ini, dia bentuk pulau-pulau juga. Jadi kalau diperbesar kayak gini, ini paratiroid glands ya, bentuknya seperti ini ya. Nanti ada chief cell dan juga oxyphil cell. Kita akan lihat kurang lebih seperti ini. Oxyphil tadi bentukannya
acidophilic gitu, sehingga bentukannya akan lebih agak kemerahan gini ya, dan dia ukurannya lebih besar dibandingkan yang lain. Sedangkan mayoritas yang ada di sel paratiroid itu memang chief cell atau principal cell. Bentuknya bulat-bulat seperti ini tapi lebih kecil dan pewarnanya lebih gelap. Lebih pucat. Gitu ya. Jadi kebanyakan seperti ini. Nah, ini tujuan utamanya. Kebayang ya? Ini contohnya. Chief cell-nya tuh kecil-kecil kayak gini juga, tapi dia pewarnaannya lebih pucat, sitoplasmanya lebih pucat. Tapi kalau yang oxyphil cells, dia gambarnya lebih besar, sitoplasmanya lebih pink, gitu ya. Jadi itu berbeda sama yang ini kan? Bisa dibayangkan? Bisa. Ya, ini oxyphil cells. Jadi ini sitoplasmanya ya, sitoplasmanya yang oxyphil kan itu lebih kemerahan. Sedangkan kalau yang chief cells itu kecil-kecil di atas itu, sitoplasmanya sedikit kelihatannya gitu, dan nggak terlalu pink, beda banget sama yang tadi. Nah, peran utamanya produksi PTH tadi ada di chief cell. Bisa dipahami? Sedikit kan sebenarnya kan? Nah, ini secara fisiologi dari PTH termasuk ke bone response, kemudian ke calcium release ya, kemudian respon di intestinal, kemudian respon di ginjal gitu ya, termasuk nanti peranannya ke kalsium. Sehingga memang bagus umum dan juga pada pasien-pasien dengan yang diangkat tiroidnya. Oke, itu tuh paratiroid, ini memang sedikit paratiroid. Nah, termasuk ini pineal gland. Kebetulan memang ini juga punya sangat kecil, juga dia punya preparatnya di batas. Jadi pineal gland ini sama dengan si serenity, yang dia akan berperan di dalam secara fisiologis siklus sirkadian ya, tahu antara gelap malam gitu, malam terang atau siang gitu ya. Siklus tubuh kan memang sebenarnya punya seperti itu. Nah, itu peranannya dipegang oleh si pineal gland ini tadi. Gitu. Nah, ini juga sangat kecil, kurang lebih 5-8 mm aja. Tumbuhnya mulai dari neuroectoderm ya, jadi kurang lebih hampir mirip dengan yang tadi di posisi posterior. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk sel-sel utamanya dari si pineal ini namanya pinealocyte, di mana sitoplasmanya basofil, berarti artinya dia akan lebih biruan biasanya. Gitu. Kemudian nukleusnya irregular. Nah, letaknya di pinealnya di sini ya. Ini kan tadi si pituitary. Nah, dia kecil di sini ada di pineal gland. Oke, ini tadi ya, dia produksi utamanya melatonin, kemudian mempengaruhi ke kadar melatonin di dalam darah dan juga mempengaruhi siklus sirkadian. Nah, dari gambarannya dia ada namanya brain-send atau corpora arenacea. Jadi dia merupakan pengendapan mineral atau mineralisasi dari garam-garam kalsium dan juga magnesium. Jadi kalau tadi kan yang lainnya bentuknya sel-sel semua. Nah, ini kayak ada gambaran abnormal gitu, tapi itu adalah pengendapan atau kristal dari garam-garam kalsium dan juga magnesium. Gambarnya seperti ini ya kurang lebih. Jadi corpora arenacea tadi atau brain-send kurang lebih bentuknya seperti ini. Cuman memang ada yang bentuknya bisa bagus kayak gini, ada di preparat yang mungkin nggak terlalu bagus gambarannya gitu. Tapi kurang lebih kalau kita lihat bentukannya padat seperti ini kan sangat berbeda dengan di sekitarnya ya. Ini ya corpora arenacea, jadi sangat berbeda dengan jaringan di sekitarnya gitu. Nah, ini merupakan mineralisasi atau pengendapan protein kalsium dan juga magnesium gitu. Nah, pinealocyte kurang lebih seperti ini, kecil-kecil ini, karena memang gambarannya di sana lebih banyak ke sel-sel neuronnya. Astrosit juga ada, cuman memang agak sulit untuk bisa dibedakan karena astrosit kan harusnya bentuknya seperti bintang, tapi kan ini nggak kayak bintang ya. Jadi jangan dianggap langsung kayak bintang gitu udah. Dan ukurannya lebih kecil biasanya daripada pinealocyte. Ini ada pinealocyte, nah ini nukleusnya lebih bulat, lebih besar dibandingkan adanya astrosit kan biasanya lebih tipis seperti ini. Bisa dipahami? Di sini bisa ya. Nah, berarti sudah
selesai karena sudah sampai ke berapa? banyak sekali. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kapiler. Jadi mostly memang lewat kapiler. Karena kan tujuan utamanya dia endokrin yang artinya akan berarti target organnya jauh. Jadi maksudnya lewat sirkulasi dia lewat Delegasi internasional. cuman dari gambaran histologi biasanya nggak terlalu nampak ya karena kapiler kan kecil-kecil. Juga memberikan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Amin.